Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GPK Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu minta pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh belajar bersama firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon pada saat ini tenangkan hati kami, buka hati kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus membuka hati kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nas Alkitab yang mencatat bagian ini adalah di Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 18. Akan saya bacakan. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 18. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara sekalian, Nikodemus adalah seorang Farisi dan adalah seorang
pemimpin agama Yahudi. Orang Farisi adalah kelompok orang elit di masyarakat orang Yahudi pada waktu itu. Mereka sangat tekun belajar hukum Taurat, sehingga mereka adalah ahli menafsirkan hukum Taurat. Kita dapat membaca hukum Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk diajarkan kepada bangsa Israel di kitab suci, yaitu kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, ahli-ahli Taurat ini menjelaskan menjadi sangat mendetil, menyangkut semua aspek kehidupan bangsa Israel dalam hal agama, ibadah, dan etika dan moral mereka. Mereka merumuskan atau menjelaskan hukum Taurat itu menjadi 613 peraturan, yaitu 248 tentang hukum yang positif, yaitu hal-hal yang harus mereka lakukan. Kemudian adalah 365 hukum negatif, yaitu hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan. Saudara sekalian, jadi mereka menjelaskannya begitu mendetil sampai semua aspek kehidupan itu diatur oleh hukum Taurat. Nah, orang Farisi tidak saja mereka ahli menafsirkan hukum Taurat, tetapi mereka juga sangat ketat melakukan hukum Taurat itu. Sehingga mereka itu sangat dihormati oleh masyarakat orang Yahudi pada waktu itu. Nah, Nikodemus bukan saja adalah seorang Farisi. Dia juga disebut adalah pemimpin agama Yahudi. Itu adalah berarti dia adalah anggota Dewan Agama Yahudi. Jadi Nikodemus adalah seorang yang sangat dihormati di masyarakat orang Yahudi. Nah, kedua kita lihat. Nikodemus datang berbicara dengan Tuhan Yesus pada malam hari. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang Farisi yang sangat berkuasa itu di masyarakat orang Yahudi itu sangat memusuhi Tuhan Yesus. Karena ajaran Tuhan Yesus berbeda dengan ajaran mereka. Dan di samping itu Tuhan Yesus juga banyak melakukan mujizat. Sehingga banyak masyarakat orang Yahudi menjadi pengikut Yesus. Nah, hal ini menimbulkan kecemburuan bahkan kebencian orang Farisi ini. Bahkan dalam Alkitab mengatakan orang Farisi pun pernah merencanakan mau membunuh Tuhan Yesus. Nah, Nikodemus sebagai seorang Farisi, maka dia tidak mau kunjungannya kepada Yesus itu menimbulkan hal-hal yang akan menghebohkan masyarakat pada waktu itu, terutama bagi kawan-kawannya atau rekan-rekannya di orang-orang Farisi. Oleh sebab itu, dia datang kepada Yesus secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Lalu kita lihat tadi, Nikodemus menyebut Yesus itu adalah rabi. Rabi itu dalam bahasa Ibrani itu adalah guru. Tapi guru bukan guru biasa, tapi guru yang terhormat. Jadi berarti dia sangat menghormati Tuhan Yesus, menyebut Yesus itu seorang rabi. Tidak sembarangan orang boleh kita menyebutnya rabi. Juga tidak boleh sembarangan orang boleh disebut sebagai rabi. Kalau Nikodemus menyebut Yesus itu rabi, berarti dia sangat menghormati Yesus. Kemudian kita juga lihat bagaimana Nikodemus mengatakan, dia mengaku bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berasal daripada Allah. Kita tahu orang Farisi pada waktu itu ketika mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, tapi mereka tidak percaya mujizat Yesus itu berasal dari kuasa Allah. Bahkan mereka mengatakan Yesus melakukan mujizat itu adalah dengan kuasanya setan. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kita lihat Nikodemus ini berbeda dengan teman-temannya
yang orang Farisi itu. Dalam percakapan itu, Tuhan Yesus memberitahukan satu kebenaran yang sangat-sangat penting, yaitu bagaimana seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus mengatakan kalau mau melihat masuk ke dalam kerajaan Allah, orang itu harus lahir kembali. Nah, mula-mula Nikodemus bingung. Dia bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin kalau seorang sudah tua, bagaimana dia bisa lahir kembali? Apakah dia bisa masuk dalam rahim ibunya dan lahir kembali? Lalu Yesus menjawab kepadanya, yang dimaksud lahir kembali bukan kelahiran jasmani. Kalau kelahiran jasmani atau tubuh ini memang tidak mungkin lagi. Tetapi yang dimaksudkan Yesus lahir kembali adalah lahir di dalam hal rohani. Jadi bukan di dalam jasmani ini. Kelahiran baru di dalam rohani ini, yaitu lahir kembali secara rohani itu, adalah seseorang mengalami suatu hidup baru di dalam Tuhan Allah kita. Nah, bagaimana seseorang dapat mengalami hidup baru di dalam Allah? Tuhan Yesus mengatakan hal itu seperti angin. Katanya kita tahu ada angin, tapi kita tidak tahu angin datang dari mana dan kemana angin itu pergi. Maksud Tuhan Yesus adalah hal kelahiran baru di dalam Kristus itu adalah suatu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar akal manusia. Itu adalah hal yang rohani. Nah, saudara sekalian, bagaimanakah kita dapat mengalami lahir baru yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini? Saudara, itu sebenarnya itu sederhana saja. Yaitu jikalau seorang mendengar Injil Tuhan tentang Yesus yang mati di kayu salib, lalu orang itu mau mengaku dirinya adalah orang yang berdosa, lalu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, membuka hatinya, mau menyembah Tuhan Yesus, mau menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mengaku dosanya, dan mau bertobat, dan minta Tuhan mengampuni segala dosanya, maka orang itu akan mengalami hidup baru, lahir baru di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, Rasul Paulus menjelaskannya demikian. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara sekalian, seorang yang mengaku dirinya berdosa, lalu mau minta kepada Tuhan untuk mengampuni dosanya, mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka dia akan mengalami hidup baru. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ayat ini memberitahukan kalau seseorang dia mau percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus akan tinggal di dalam hatinya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Rasul Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus tinggal di dalam
hatinya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam Yesus, orang percaya kepada Yesus, maka dia adalah menjadi manusia ciptaan baru. Masuk ke istilah, masuk ke dalam kerajaan Allah, itu sama dengan mendapat hidup yang kekal. Juga sama dengan diselamatkan. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan jelas berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sangat jelas. Allah mengasihi kita. Telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, datang ke dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia mendapat hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus di sini menjelaskan apa artinya percaya. Dia mengambil pengalaman orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kita tahu di dalam kitab Bilangan pasal 21, di situ dicatat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, di tengah jalan di padang gurun, mereka bersungut-sungut kepada Allah, marah-marah kepada Allah, sehingga Allah menghukum mereka. Allah mengirim ular-ular berbisa masuk di perkemahan mereka. Sehingga di mana-mana banyak sekali ular yang berbisa menggigit mereka dan banyak yang menjadi mati. Ketika itulah mereka sadar bahwa mereka telah berdosa kepada Allah. Mereka datang kepada Musa, mohon pengampunan, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Allah memberi petunjuk kepada dia, kepada Musa. Buatlah seekor ular tembaga, gantungkan di atas tiang. Barang siapa yang digigit oleh ular, lihat, pandang kepada ular tembaga itu, maka dia akan selamat. Nah, saudara sekalian, itulah gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Yesus bagaikan ular tembaga itu yang digantung di kayu salib. Barang siapa yang memandang kepada dia, percaya kepada dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka segala dosa akan diampuni, segala racun dosa akan dihilangkan, sehingga kita mendapat hidup yang kekal. Jadi saudara sekalian, soal Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa masuk ke dalam kerajaan Allah bukanlah soal agama. Kita tahu Nikodemus ini orang Farisi. Secara agama dia sempurna. Dia sudah mentaati hukum Taurat sedemikian rupa. Di pandangan manusia dia adalah orang yang sangat-sangat tauhid, sangat-sangat taat kepada hukum agamanya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang menetapkan, yang menentukan seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah bukan kehidupan agamanya. Agama tidak bisa menyelamatkan, tetapi iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang mati di kayu salib, itulah yang menyelamatkan. Saudara sekalian, hari ini bagaimana kita? Apakah kita sudah mengalami lahir baru di dalam Yesus? Yaitu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita mendapat pengampunan dosa, sehingga kita mendapat hidup kekal. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Bukan soal agama, bukan soal kita menjadi anggota gereja, bukan soal kita sudah dibaptis atau belum, tetapi iman kita kepada Yesus, itulah yang menentukan hidup kekal di dalam diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia menjadi juru selamat kami. Setiap orang yang percaya kepada Engkau
mendapat pengampunan dosa. Inilah jalan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Engkau mengajar Nikodemus bahwa dia perlu mengalami hidup baru, lahir baru di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, di antara kami yang sudah percaya Tuhan, teguhkan iman kami, tetap setia kepada Engkau. Namun jikalau ada yang belum, kami mohon buka hati kami supaya kami boleh datang. Terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa pandemi virus corona ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, karena kami mendapat hidup kekal di dalam Engkau. Kalau satu hari kami mengakhiri hidup kami di dunia ini, kami akan mendapat hidup kekal di dalam Tuhan, surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain.